Saudari-saudara terkasih, selamat siang semuanya. Tema besarnya saya mau menggarisbawahi tentang pertanyaan, apakah Yesus guru kita itu adalah seorang anak yang baik atau seorang anak yang durhaka? Itu garis besarnya. Maka konteksnya apa? Konteksnya adalah ibu dan saudara Yesus datang untuk bertemu dengan dia. Awalnya mereka ingin mengambil Yesus karena dianggap tidak waras oleh banyak orang. Tetapi menarik bahwa Yesus tidak langsung keluar menemui ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi malah ia bertanya kepada orang banyak, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah saudariku, dan dialah ibuku. Yesus menjelaskan bahwa ia, ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Kita semua yang melakukan kehendak Allah adalah menjadi ibu dan saudara Yesus pula. Dan Yesus mau menekankan bahwa persaudaraannya adalah lebih persaudaraan ilahi. Persaudaraan sebagai anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapanya. Tentu ini tidak berarti, garis bawahnya, bahwa Yesus guru kita tidak menerima ibunya. Karena ibunya adalah juga orang yang melakukan kehendak Allah. Malah dengan mengatakan hal itu, secara logika berpikirnya, Yesus menunjukkan kepada semua orang yang hadir saat itu keunggulan sang ibu, yaitu setia melakukan kehendak Allah sepanjang hidupnya. Itu konteksnya. Dipahami dulu ya. Kita nggak mau lari dari konteks ini. Nah, lalu apa yang kita bisa refleksikan dari konteks yang kita dengar ini? Bapak Ibu teman-teman, ada sebuah istilah Latin yang mengatakan Sagrada Familia, yang artinya adalah keluarga kudus. Ini Sagrada Familia itu sebenarnya merupakan sebuah gereja megah karya Gaudi di Barca, Spanyol, yang konon katanya sampai hari ini itu masih dalam proses pembangunannya. Mengapa saya tertarik dengan ini? Dikatakan bahwa selain fungsinya sebagai tempat religius, sejak tahun 1984 karya Antoni Gaudi ini di gereja Sagrada Familia telah terdaftar menjadi situs warisan dalam dunia UNESCO yang pada proses selanjutnya turut menjadikan Sagrada Familia itu merupakan salah satu gereja Katolik yang paling ikonik di dunia. Bahkan dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dia sebagai Basilika Sagrada Familia. Saya belum pernah ke sana, semoga satu waktu ke sana. Amin ya. Anda juga amin. Itu keren. Nah, dari kata Sagrada Familia, keluarga kudus, sebetulnya kita pun diajak untuk selalu berjuang membentuk keluarga kudus. Karena keluarga adalah eklesia domestika atau keluarga atau gereja basis. Maka Anda pernah mendengar begini. Ini saya sebut juga dalam misa-misa kupasan di lingkungan. Anda yang nggak aktif di lingkungan nggak mungkin tahu ini ya, gitu ya. Ini sebagai kritik kepada Anda yang jarang aktif di lingkungan. Nah, saya menyebut begini, tidak mungkin gereja itu kuat kalau tidak pernah ditopang oleh lingkungan yang kuat. Tidak mungkin lingkungan yang kuat itu ditopang oleh keluarga-keluarga yang kuat. Maka gereja menekankan tentang bagaimana keluarga itu sebagai gereja basis, seminari, proses orang bertumbuh menjadi kuat. Maka tidak masuk akal kalau Anda menginginkan gereja Paulus ini kuat kalau tanpa ditopang oleh keluarga-keluarga yang kuat yang berada di dalamnya. Ada 9.800 jiwa di Paulus. Jiwa ya. Artinya ini cukup besar dan sangat besar. Termasuk 5 atau 6 jumlah terbesar dalam gereja Katolik di Kuskupan Bandung. Maka ini ditekankan terus-menerus bahwa ternyata kalau basic keluarga nggak kuat, jangan pernah Anda mengharapkan gereja itu juga menjadi sesuatu yang kuat dan dahsyat. Nah, pengalaman ini
Saya lalu merefleksikan, ada nilai dasar. Nilai dasar apa sebetulnya yang bisa kita pelajari, bisa kita renungkan, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang mengandung ajaran iman. Maka kalau kita otak-atik kata keluarga, keluarga, Anda bisa menyingkatnya ke-nya adalah kecilkan emosi. Luaskan isi hati. Keluar, arahkan kepada yang ilahi. Galang relasi yang baik. Itu keluarga. Nah, refleksi kalau Anda mau berhenti di sini titik ini, refleksikan saja. Apakah aku sebagai keluarga sudah mempunyai ciri yang seperti ini? Kecilkan emosi, luaskan isi hati Anda, arahkan keluarga Anda kepada yang ilahi, dan galang relasi yang baik. Kalau mau di sini berhentinya. Nah, dari pengalaman ini lalu dimunculkan ada 3 core value, nilai dasar. 3 nilai dasar supaya kita bisa sampai kepada yang ini. Apa saja sih yang bisa diperjuangkan? Nilai yang pertama saya mengatakan kata cinta. Itu dengan ungkapan I love you. Bersama Yesus, Yosef dan Maria itu hadir sebagai sebuah keluarga yang saling mencintai. Mereka juga mencintai tradisi keimanannya, itu penting. Dan setia datang ke bait Allah dan mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Maka dalam istilah Latin, familia, dalam bahasa Inggrisnya family. Bagi Anda yang terbiasa dengan bahasa Inggris, Anda bisa menyebut juga family, F-A-M-I. Father and mother, I love you. Itu family. Jadi Anda yang terbiasa dengan Inggris, pakai itu. Anda terbiasa dengan bahasa Indonesia, pakai kata keluarga itu. Itu yang pertama, cinta, kata I love you. Yang kedua adalah kata penghargaan, dengan kata thank you. Seperti kita ketahui, Yosef dan Maria mempersembahkan sepasang burung terkukur kepada Allah. Yang menunjukkan bahwa Yosef dan Maria itu adalah orang yang sederhana. Persembahannya ini adalah bukti dan ungkapan rasa syukur mereka terhadap setiap penyelenggaraan ilahi yang mereka hidupi secara insani dalam setiap harinya. Dan kedatangan mereka dari desa Nazaret ke bait Allah, Yerusalem, juga adalah ungkapan syukur mereka terhadap segala rahmat yang diterimanya. Persembahan. Maka kalau kita mau merefer dalam bacaan pertama, kata penghargaan ini thank you, itu juga sebetulnya mau mengkonter dalam bacaan pertama. Bagaimana Adam dan Hawa itu saling menyalahkan ketika dapat pengalaman yang pahit dalam kehidupannya. Dasar yang ketiga, nilainya adalah kedamaian dengan kata I'm sorry. Selain Yosef dan Maria, Simeon dan Hana dihadirkan sebagai orang yang benar dan tulus. Ini saya mau tekankan, ini terjemahan dari kata Yunani yang berarti adalah yaser, lurus. Dalam perjanjian lama, kata ini tidak hanya berarti kepatuhan kepada perintah. Tetapi yang lebih dalam mau menunjukkan bahwa mereka orang yang lurus adalah orang-orang yang menjadi benar di hadapan Allah, baik dalam hati atau tindakan yang penuh dengan kedamaian. Maka orang yang lurus dalam bacaan kedua, kalau Anda tadi peka mendengarkan, sesuatu bukan hanya yang ditampilkan secara fisik. Karena yang fisik itu bisa menguap, tapi yang dalam itu akan menancap di hati. Maka dikatakan dalam filsuf mengatakan, kata-kata Anda yang manis itu akan menguap, tetapi teladan yang baik itu akan menancap di dalam hati anak-anak. Hari ini, sampai hari ini saya bisa berdiri di sini bukan karena kata-kata yang manis dari keluarga saya, tetapi karena teladan yang sungguh luar biasa yang mereka tancapkan dalam hidup saya. Maka Anda orang tua hari ini yang hadir, mulai belajarlah. Jangan cuma sekedar mengeluarkan kata-kata yang manis. Nah, jangan membalas orang yang menghakimimu. 2 menit setelahnya bapaknya marah-marah. Asam tuh orang tetangganya.
nggak make sense. Nah, mengampuni. Belum lama ngomong begitu, itu tetangga sebelah ngutang terus nggak dibayar. Lalu semua akan gugur dalam hati, dalam pikiran, bahkan teladan anak tersebut. Tapi kalau Anda meletakkan kata teladan yang baik, tanpa Anda berkata-kata, itulah yang selalu ditancapkan dalam hati anak-anak Anda. Akhirnya, inilah kebenaran yang datang dari hati. Berdasarkan iman yang benar kepada Allah, serta kasih dan takut akan Allah, yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Jelasnya, ini merupakan sebuah potret keluarga yang berjuang untuk menciptakan kedamaian yang penuh. Artinya yang penuh adalah damai di hati tapi juga damai di bumi. Damai juga ketika ada sanak keluarga yang hilang, tanda kutip, yang lelah dan letih bekerja, bahkan ketika mereka kecewa dan juga mengalami duka. Mengapa? Karena bukankah tidak ada mawar tanpa duri dan tidak ada kebangkitan tanpa pengorbanan. Titik. Dipahami? Dipahami? Kalau enggak, mohon maaf ya. Jadi kalau Anda enggak paham, apakan saja, konteksnya keluarga, kecilkan emosi, luaskan isi hati, arahkan yang ilahi, dan galang relasi yang baik. Nilainya apa? Cinta, dengan kata I love you. Yang kedua adalah penghargaan, thank you. Yang ketiga adalah kedamaian, I am sorry. Family, father and mother, I love you. Titik. Bapak Ibu, teman-teman, mari kita berjuang bersama-sama, saling mendoakan. Semoga kita semua bisa membentuk keluarga yang baik sebagai gereja basis yang utama dalam gereja ini. Sehingga pada akhirnya ini juga menjadi basic yang kuat untuk berdirinya gereja Paulus ini. Bahkan gereja universal ini menjadi gereja yang juga kuat, yang menghadirkan para pribadi-pribadi dalam keluarga yang juga kuat. Maka mari Bapak Ibu kita sejenak, kita mohon rahmat Allah, supaya Allah sungguh mengaruniakan rahmat kepada kita semua untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang juga menghadirkan keluarga-keluarga yang kuat dalam seluruh kehidupan kita. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh hadir kembali dalam bait-Mu yang kudus. Syukur atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Semoga hari ini, minggu ini menjadi minggu yang baik untuk kami dan juga keluarga serta orang-orang yang kami cintai. Dan kami mau berjanji, kami mau membentuk keluarga kudus yang hadir dalam keluarga kami. Maka limpailah rahmat yang kami butuhkan sebagai pribadi dan satu keluarga, dan teruslah berjalan bersama kami sebagai teman dan sahabat dalam perjalanan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.